Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa keuntungan terbesar bagi ketiga organisasi bawah tanah ini? Hanya anggota senior organisasi ini yang tahu. Mereka diberi kesempatan untuk mengendalikan penyelundupan logam langka yang berharga. Kekaisaran Ryu telah melarang penjualan dan pembelian logam langka. Karena intervensi ini, logam langka menjadi sangat mahal. Dalam keadaan seperti ini, penyelundupan logam langka adalah cara yang pasti untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun mereka tidak bisa mendapatkan uang ini secara terbuka. Dan jumlah logam langka yang mereka selundupkan juga tidak bisa terlalu banyak. Meski begitu, ini adalah bisnis yang harus mereka dapatkan. Antara keluarga kekaisaran, militer, dan kaum bangsawan, siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan sebesar itu? Namun Sutiandran telah menemukan semua ini saat dia perlahan naik ke tampuk kekuasaan. Operasi penyelundupan 3 arah menyebabkan hilangnya logam langka melebihi apa yang diinginkan kekaisaran Ryu. Sutiandran sangat marah dan mengambil keputusan. Dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan semuanya. Semakin ia mencoba mengendalikan operasi penyelundupan semacam ini, semakin besar reaksi yang akan ia terima. Dia sangat ditekan. Selain itu, dia belum benar-benar naik tahta dan tidak berani sepenuhnya menyinggung militer dan bangsawan. Setelah merenungkan masalah ini, dia adalah orang yang mendukung turnamen bawah tanah sebagai cara berurusan dengan otoritas yang dimiliki oleh 3 organisasi bawah tanah. Siapapun yang memenangkan turnamen ini akan diberi kendali penuh atas operasi penyelundupan logam langka. Bagi Sutiandran, ini adalah cara baginya untuk mengendalikan organisasi bawah tanah. Dia harus ikut serta dalam penyelundupan logam langka juga. Bagaimana dia bisa melakukannya? Itu melalui aliansi Muswe, atau lebih tepatnya kultus roh suci. Kembali ke panggung kompetisi, Lucky tersenyum ketika dia berdiri di satu sisi. Dia membimbing para pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah ke tengah panggung. Mari kita undang 3 ketua untuk memberikan pidato. Pertama, mari kita undang Master Aliansi Muswe Nanggong Wan untuk memberikan pidatonya. Meskipun Nanggong Wan ingin membunuh Lucky, dia tidak menunjukkannya di atas panggung. Dia berkata, turnamen ini diselenggarakan bersama oleh ketiga organisasi. Aku pikir kita dapat menganggap ini sebagai kontribusi bagi industri kekaisaran. Dan ini berjalan cukup baik juga. Malam ini Aliansi Muswe bertekad untuk menang. Aku juga percaya bahwa pesaing kami mampu melakukannya. Tetapi pasti kejuaraan akan menjadi milik kami. Bagi mereka yang belum bertaruh, kalian mungkin ingin mempertimbangkan taruhan pada kami. Setelah selesai berbicara, dia melangkah mundur sebagai tanda bahwa dia telah selesai. Yang kedua berbicara adalah An Litong. Dia melirik Nanggong Wan dan tersenyum sok. Sepertinya Tuan Nanggong sangat percaya diri. Namun aku tidak setuju dengan Nanda. Perwakilan dari Kamar Dagang Alto adalah semua elit dari generasi muda instrujiwa. Aku benar-benar percaya diri pada mereka. Di sini aku akan mewakili Kamar Dagang Alto dan mempertaruhkan 10 juta koin jiwa emas untuk menang. Selama salah satu dari mereka menang, aku akan menyumbangkan keuntungan untuk semua orang. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. 10 juta koin jiwa emas. Bahkan roh permaisuri salju tidak bisa dilelang dengan harga seperti itu. 10 juta koin jiwa emas tidak diragukan lagi. Sangat menarik bagi para instrujiwa. Pada saat ini, Sang Guan WR tertawa sedikit. Dia berjalan dan berkata, kalian berdua benar-benar percaya diri. Aku tidak bisa kalah begitu saja, bukan?
Aliansi bersama tidak sekaya kamar dagang Alto. Kami tidak memiliki 10 juta koin jiwa emas. Dan kami juga tidak sanggup berpisah dengan uang yang begitu besar. Namun kami memiliki keindahan. Insinyur jiwa manapun dari pihak kami yang menang akan diberi hak untuk memilih kecantikan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama aku akan memberinya 3 naga betina yang memiliki garis keturunan kuno sebagai budak. Mereka semua masih perawan. Naga betina. Setelah mendengar 2 kata ini, Hecai, Huangzhen dan bahkan Moke bingung. Namun Yu Hao malah tampak terkejut. Sebagai orang pertama di Akademi Shrek yang dilatih dalam rencana prajurit tertinggi, ia mendapatkan pengetahuan dari berbagai aspek. Dia pernah mendengar penatuamu menyebutkan tentang naga betina sebelumnya. Apa mereka? Mereka adalah makhluk khusus yang setengah manusia dan setengah binatang. Namun hanya wajah naga betina yang menyerupai manusia. Mereka memiliki sisik di tubuh mereka. Namun sisik mereka akan hilang saat berhubungan badan. Ketika itu terjadi, naga betina akan mengungkapkan kecantikan mereka yang menakjubkan. Begitu manusia melakukan itu dengan mereka bisa menyerap esensi darah naga dari naga betina dan mengubah konstitusi tubuh mereka. Ini akan memberi mereka darah naga dan aura di dalam darah mereka sendiri. Itu akan membantu mengembangkan jiwa bela diri dan evolusi ini pasti sangatlah bermanfaat. Hanya saja naga betina seperti ini sangat langka. Mereka hanya ditemukan di pegunungan dan rawa-rawa yang dalam. Selain itu, mereka semua dilindungi oleh kutukan nasib buruk. Orang pertama yang menangkap mereka akan menderita kutukan ini dan mati. Akibatnya, ada sangat sedikit orang yang bisa menemukannya. Namun aliansi bersama ternyata berhasil menemukan 3 naga betina. Ini cukup sulit dipercaya oleh Yu Hao. Jika melakukan itu dengan naga betina, kekuatan garis keturunan naga betina bisa menghilangkan kotoran di tubuh mereka dan mengembangkan jiwa bela diri. Bahkan dengan itu, tidak akan menghadapi hambatan apapun saat maju menjadi seorang Feng Hao Doulo. Ya, 10 juta koin jiwa emas adalah banyak uang, namun uang tidak bisa membeli naga betina. Naga betina terlalu berharga untuk seorang insinyur jiwa. 3 organisasi bawah tanah bergilir untuk mengekspresikan perwakilan mereka. Tetapi tanpa ragu, Sang Wan Weer mencuri perhatian. Nanggong Wan memucat, namun dia tidak akan melangkah untuk berbicara lagi pada saat ini. Selain itu, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa aliansi Muswe bersedia untuk menawarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Ini membuktikan satu hal, untuk menonjol, mereka harus bertindak lebih lambat dari yang lain. Nanggong Wan kembali ke arah istirahat dan menoleh untuk melihat Yu Hao. Dia berkata, "Aku ingin kamu mencoba yang terbaik untuk membunuh siapapun yang mereka kirim. Kamu dapat menggunakan kemampuan apapun yang kamu miliki. Jika sesuatu terjadi, aku akan bertanggung jawab. Anak muda, lakukan yang terbaik. Ketika turnamen ini berakhir, kamu pasti akan mendapatkan manfaat besar. Aku akan mendapatkan salah satu naga betina yang Sang Wan Weer sebutkan untukmu juga." Yu Hao sedikit terpana. Dia tidak tahu Nanggong Wan sangat menghormatinya. Namun ini sudah diduga ketika dia mengalahkan Moke sebelumnya. Taktik Mas Roh jahatnya telah meyakinkan Nanggong Wan sepenuhnya. Yu Hao mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Namun ada tatapan tegas di matanya. Hanya saja Nanggong Wan tidak tahu bahwa dia tidak bertekad hanya untuk memenangkan turnamen ini. Ketujuh juri adalah yang selanjutnya akan diperkenalkan. Mereka semua adalah insinyur jiwa tingkat lanjut. Ada 3 insinyur jiwa kelas 9 dan 4 sisanya adalah kelas 8. Ketika ketujuh dari mereka muncul bersama, mereka tampak sangat mengesankan. Setelah kemunculan ketujuh juri, para perwakilan dari 3 organisasi menyiapkan peralatan dan logam langka yang mereka bawa. Bahkan sebelum turnamen dimulai, ketiga pihak sudah diadu satu sama lain. Melalui deteksi spiritualnya, Yu Hao mengamati 9 meja ukir. Meskipun dia adalah orang yang tenang, dia belum pernah melihat peralatan setingkat ini.
bahkan di aula kebajikan termasyur. Setiap instrumen dan alat sangat indah. Dengan semua ini kecepatan dan ketepatan akan sangat meningkat. Selain itu, bahkan mungkin baginya untuk membuat alat jiwa di luar kelasnya. Adapun logam langka dia memiliki sebanyak yang dia inginkan. Bahkan ada beberapa logam langka yang belum pernah dilihat oleh Yu Hao sebelumnya. Tatapan Yu Hao dan Hecha itu bertemu. Mereka sudah membuat rencana sebelum mereka datang. Di grand final mereka tidak akan menahan diri lagi. Di satu sisi mereka dapat menguji kemampuan, di sisi lain mereka menginginkan hadiah yang menggiurkan. Jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan alat jiwa kelas 9 bersama dengan peluru meriam stasioner kelas 9. Barang seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, mereka juga akan memenangkan 1 ton logam langka. Yu Hao juga tertarik pada hal-hal yang masih tersembunyi. Dan jika Hecha itu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan semua hal ini, dia mungkin dapat melakukan terobosan dengan alat jiwa. Baiklah, saat yang menyenangkan ada di sini. Hadiah telah disiapkan untuk pemenang. Mari kita undang ketua juri kita untuk malam ini, Instru Jiwa kelas 9 dan yang memiliki gelar Bintang Langit Doulo Ye Yuli, seorang penatua yang duduk di tengah 7 juri berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan 2 titik cahaya melesat ke langit. Bintang Langit Doulo Ye Yuli. Yu Hao tertegun. Ketika dia berada di Akademi Shrek, dia telah mendengar Guru Fan Yu menyebutkan beberapa instru jiwa kelas 9 terkenal di Kekaisaran Ryu. Bintang Langit Doulo adalah seorang instru jiwa kelas 9 dan sekitar peringkat 92 atau 93 dalam hal penciptaan alat jiwa. Ia adalah seorang jenius. Dia sebanding dengan Jing Hongchen dan berspesialisasi dalam menciptakan semua jenis alat jiwa untuk ketinggian yang merupakan cara dia mendapatkan gelarnya. Mata ketakutan Hecha itu ditemukan oleh pria ini. Dikabarkan bahwa alat jiwanya bisa berubah menjadi bintang selama perang, melepaskan kekuatan serangan yang hebat. Dia bahkan bisa memanfaatkan fenomena langit untuk menyerang. Alat jiwa kenamaannya disebut sebagai Jarum Ilahi Matahari Bulan. Saat ini, kedua bola cahaya yang dilemparkannya saling berkoordinasi di langit. Mereka menenun menjadi bola emas perak yang lebih besar di udara. Master Ye, yang kami hormati, bisakah Anda memperkenalkan hadiah ini kepada kami semua? Di hadapan Ye Yuli, Luki tampak sangat hormat. Ye Yuli mengangkat kepalanya dan sedikit enggan saat dia melihat bola cahaya emas dan perak. Dia berkata, hadiah grand final malam ini adalah alat jiwa yang kubuat. Aku menyebutnya Jarum Ilahi Matahari Bulan. Alasan dibalik nama ini adalah karena itu adalah jangkar untuk Kekaisaran Ryu. Ini adalah alat jiwa tipe serangan. Ini dapat naik 600 meter ke udara dan memiliki jangkauan efektif 30 km. Dengan kekuatan spiritual yang cukup, itu dapat mendeteksi target hingga 30 km jauhnya dan menghasilkan serangan yang akurat. Namun aku ingin mengingatkan semua pesaing muda ini, alat jiwa ini adalah pekerjaan paling membanggakanku. Aku harap kalian tidak menodainya. Pada saat yang sama tolong jangan membongkarnya dalam upaya untuk mempelajarinya. Kalau tidak, kalian hanya akan menderita serangan balik. Jarum Ilahi Matahari Bulan. Yu Hao dan Hecha itu sama-sama terkejut. Alat jiwa kelas 9 dengan jangkauan efektif 30 km itu juga bisa melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk deteksi dan akurasi. Ini terlalu kuat. Itu benar-benar dapat menentang seorang Feng Hao Doulo. Dan itu juga sangat memiliki keuntungan yang sangat jelas dalam perang. Jarum Ilahi Matahari Bulan adalah salah satu alat jiwa kelas 9 teratas. Hecha itu sedikit bersemangat ketika dia berbisik, junior kecil, sepertinya benda ini dibuat khusus untukmu. Yu Hao memfokuskan pandangannya dan memelototinya. Hecha itu baru menyadari bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang salah. Dia dengan cepat menutup mulutnya. Namun, Nanggong Wan dan tetua ketiga mendengar dia menyebutkan kata-kata junior kecil. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka tidak curiga. Karena Hecha itu tidak mengekspos lebih jauh, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Yu Hao tampak seperti mas roh jahat yang berspesialisasi dalam pemanggilan spiritual.
dan kekuatan spiritualnya yang besar. Dia sangat cocok untuk menggunakan jarum ilahi matahari bulan. Penatua ketiga mendengus dan berkata, "Jangan tertipu oleh Ye Yuli. Jarum ilahi matahari bulannya bagus tetapi perlu 3 hari untuk mengisi daya. Selain itu hanya dapat diisi menggunakan esensi matahari bulan. Kekuatan serangannya bagus tetapi hanya bisa digunakan 3 kali setelah diisi. Selain itu, banyak kekuatan jiwa terkuras setiap kali digunakan. Ini sangat melelahkan. Kisaran efektif 30 km juga teoritis. Namun memang benar bahwa itu bisa mencapai 600 meter ke udara." Nanggongwan terkekeh dan berkata, "Tetua ketiga, akui saja kamu memang lebih rendah dari Ye Yuli dalam hal alat jiwa untuk ketinggian. Dia juga mewakili keluarga kekaisaran, mengapa kamu harus mengadu domba dengannya? Meskipun jarum ilahi matahari bulan sulit digunakan, itu masih salah satu alat jiwa kelas 9 terbaik. Hanya ada manfaat yang bisa dipetik dengan mendapatkannya. Namun lebih baik tidak menggunakannya sebelum memiliki 9 cincin jiwa. Atau kamu mungkin menderita serangan balik." Dari apa yang dikatakan Ye Yuli, aku pikir dia memiliki semacam sistem peledakan diri yang terpasang di dalamnya juga. Kamu jangan coba membongkarnya. Saat dia berbicara dengan semua orang, dia sebenarnya menatap Yu Hao saat dia berbicara. Rasanya benar-benar seolah-olah dia guru yang membimbing muridnya. Yu Hao tidak mengeluarkan suara dan hanya mengangguk dengan lembut. Hecha itu tertawa pada dirinya sendiri. Mereka yang jenius selalu dimaksudkan untuk bersinar. Kemanapun junior kecil pergi, dia selalu menarik perhatian. Bahkan Mas Roh Jahat ingin menerimanya sebagai murid. Suara Lucky bergema. 9 pesaing dipersilahkan naik ke atas panggung. Di segmen pertama, kita untuk malam ini, para pesaing akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa. 7 juri kami akan memantau sepanjang 6 jam penuh. Mereka yang mencoba melanggar aturan dan berusaha tidak adil akan didiskualifikasi. Pesaing dari 3 organisasi keluar dari area istirahat mereka. Mereka mengikuti pemimpin masing-masing naik ke atas panggung. Hecha itu masih mendorong kursi roda Yu Hao. Selain dia, para pesaing lainnya sehat dan bugar. Nanggongwan adalah orang yang paling depan. Dia adalah orang pertama yang naik panggung. Tatapannya sangat tajam dan dia menatap Lucky dengan dingin. Lucky membatu dan merasa seolah-olah kepalanya telah dipalu. Ekspresinya berubah ketakutan dan tanpa sadar dia mundur selangkah. An Litong masih mengenakan senyum sok di wajahnya. Dia melirik ketiga di belakang Nanggongwan dan senyumnya menjadi sedikit dipaksakan. Dia berkata, "Tuan Nanggong, aku pernah mendengar ada orang cacat di antara 3 wakilmu dan mengira itu hanyalah lelucon. Tetapi benar bahwa Anda memilih orang cacat. Kamu benar-benar kreatif." Nanggongwan tersenyum dan berkata, "Cacat fisik bukan apa-apa. Cacat yang lebih buruk ada di sini. Itu fatal." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kepalanya sendiri. Ekspresi Litong sedikit berubah. Dia agak takut pada Nanggongwan. Setelah interaksinya bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa Nanggongwan adalah seorang Mas Roh Jahat. Hanya saja kamar dagang Alto didukung oleh militer. Dan karenanya, dia tidak takut berurusan dengan Nanggongwan dalam skala besar. "Oh, saudaraku Nanggong, kamu masih sebening dulu. Aku sangat ketakutan." Sangguan WL berjalan ke panggung dengan cara yang biasa dan tiba di samping Nanggongwan. Senyum Nanggongwan menjadi lebih luas. "Lama tidak bertemu kakak perempuan Sangguan. Kamu masih terlihat semuda dulu. Aku sangat mengagumimu untuk itu." Ekspresi Sangguan berubah dan dia segera tampak sangat dingin. "Nanggongwan, kau cari mati?" Nanggongwan masih tersenyum lebar seperti sebelumnya. 2 percikan abu-abu keperakan muncul di matanya. "Kakak perempuan Sangguan, tenanglah. Turnamen akan segera dimulai." Sangguan WL juga sedikit ketakutan ketika dia melihat bunga api di matanya. Dia mendengus dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya. "Kalau begitu mari kita mulai. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang terjadi di lain waktu." Yu Hao juga mengamati lawan-lawannya. 3 wakil dari kamar dagang Alto semuanya pria dan jelas. Mereka adalah instruksi jiwa yang berpengalaman dan berbakat. Aliansi bersama terikat untuk menarik perhatian.
Ketiga perwakilan mereka adalah wanita. Suara sekarang tiba-tiba bergema di kepala mereka. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Instruksi jiwa yang dipelihara oleh aliansi bersama sangat licik. Jika ada peluang, habisi mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Suara Nan Gongwan terdengar di telinga Hecha itu, Yu Hao, dan Huang Zhen. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.